Halo Mbak Indah, gimana kabarnya nih? Halo, baik Mbak Balkis. Oke, sebelum mulai interview nih mungkin Mbak Indah bisa perkenalan dulu, terus sekarang lagi sibuk apa? Oke, perkenalkan nama saya Indah Purnama, bisa dipanggil Indah. Eh, Sekarang lagi sibuk part-time aja sih Mbak Balkis. Oh, oke, berarti kayak anak-anak muda pada umumnya lah ya, part-timean. Iya, magang. Oke, langsung ya Mbak, untuk sesuai dengan kesibukannya Mbak juga katanya dulu pernah jadi interpreter. Jadi saya mau sedikit nanya-nanya nih, boleh kan Mbak? Iya, betul. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin bisa ceritain dikit tentang Mbak Indah sebagai seorang interpreter. Bisa Oke, mungkin diceritakan nanti sedikit. kalau suara saya putus-putus bisa di kalau suara saya putus-putus bisa di kode ya Mbak Balkis ya. Oke, Oke, eh, boleh dong, boleh cerita. Kalau saya ini baru-baru ini itu terjun di dunia interpreter. Nah, tapi saya baru punya 3 pengalaman saja nih Mbak Balkis. Namun di pekerjaan ini saya senang sekali karena bisa improve skill bahasa saya juga. oke, jadi baru ya Mbak. Mm-mm. Nah, untuk bahasanya sendiri tuh nerjemahin bahasa apa aja sih Mbak? Kalau untuk saat ini bahasa Inggris. Kebetulan saya fokusnya itu di bidang pariwisata. Jadi membantu turis untuk memahami informasi-informasi lokal gitu. Oke, fokusnya di Inggris. Nah, terus udah berapa lama sih Mbak terjun di dunia interpreter ini? Bisa dibilang sih belum lama ya. Karena kan seperti yang tadi saya bilang baru sempat 3 pekerjaan pengalaman aja. Ya, tapi dari situ saya punya banyak belajar sih dari soal komunikasi antar budaya juga. Oke, belajar komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya untuk dari pengalaman Mbak Indah sendiri, mungkin apa aja sih hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat menjadi seorang interpreter, Mbak? Oke, maybe ada beberapa hal yang penting ya, yang mungkin yang harus dilakukan itu yang pertama kita harus paham konteksnya dulu nih sebelum menerjemahkan. Jadi kita harus udah paham tentang budaya setempat gitu. Nah, kita juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh turis asing. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kaku atau terlalu formal. Dan saat kita melakukan penerjemahan itu, kita harus tetap untuk fokus, untuk tenang, agar nanti tidak gegabah juga kan mau untuk menerjemahkannya. Oke, itu kan yang boleh ya, yang harus Ya, dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu kita jangan menerjemahkan kata per kata. Jadi kita harus pahami dulu makna eh, dari kalimat yang akan kita terjemahkan. Baru kita bisa terjemahkan agar bisa nyambung gitu dan mudah dipahami. Dan juga hindari menggunakan atau menambahkan opini pribadi karena nanti bisa salah tafsir gitu artinya. Oke, dan yang terakhir itu jangan menggunakan bahasa yang terlalu kaku dan formal seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu kaku atau formal, biasanya turis asing itu akan lebih sulit gitu untuk paham apa yang kita katakan. Kurang lebih gitu oke. sih. Oke, lumayan baik juga ya Mbak untuk hal-hal yang harus Hmm. dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu sangat penting, nanti saya juga pasti akan belajar itu semua tips dari Mbak Indah. Nah, untuk menjaga keakuratan dan kenyamanan itu juga penting ya Mbak ternyata. Iya, penting banget karena kan kita juga akan menentukan kesan yang turis dapatkan gitu loh untuk kita. Nah, selanjutnya untuk setelah Mbak melakukan kegiatan interpreter itu, ada nggak sih pengalaman menarik yang Mbak rasakan, yang Mbak alami selama melakukan kegiatan interpreter itu? Oke, sebenarnya pengalaman menarik itu ada banyak ya, tapi mungkin ada salah satu pengalaman menarik yaitu saat saya menjadi penerjemah dalam sekelompok turis asing gitu yang mereka sangat-sangat tertarik dengan budaya lokal. Jadi eh, saat saya menerjemahkan itu saya juga bisa nyambi belajar gitu lebih dalam tentang budaya lokal tersebut. Oke, jadi sambil belajar juga ya Mbak. Iya, betul. Nah, dari pengalaman yang 3 kali itu, apa sih pelajaran penting yang bisa Mbak Indah ambil?
Oke, mungkin pelajaran penting ya yang Ya. bisa saya ambil itu yang pasti kita pengetahuannya harus luas ya. Walaupun kita jadi penerjemah, tapi kita harus punya kita punya bekal gitu untuk jadi penerjemah. Dan juga pastikan informasi yang akan kita terjemahkan itu akurat dan gampang dipahami. Jadi ya itu tadi jangan menggunakan bahasa yang terlalu kaku atau terlalu formal. Jadi detail budaya yang akan kita sampaikan itu tidak salah tafsir gitu kepada turis-turis nanti. Oke, jadi kita juga tidak boleh mengada-ada ya, Mbak. Nah, untuk Hmm, betul, betul. mungkin ada rencana untuk memperdalam di bidang lain juga, Mbak Indah. Karena masih muda ya pasti pengen banget tuh explore di bidang lain ya. Tapi untuk saat ini saya fokusnya ke pariwisata dulu sih, ke Inggris dulu. Sambil ningkatin kemampuan bahasa saya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih tantangan terbesar yang Mbak hadapi saat melakukan kegiatan interpreter ini? Hmm, Oke, untuk tantangan sebenarnya saya lebih ke kalau misal ada kosakata dalam bahasa Indonesia gitu yang nggak ada di bahasa Inggris, jadi saya harus memahami sendiri dan menggunakan kosakata saya sendiri gitu agar mudah dipahami oleh turis tersebut. Itu sih kesulitannya. Oke, seru banget ya Mbak, juga bisa belajar dari situ, terus juga nambah pengalaman. Nah, untuk hal yang paling Mbak suka dari menjadi seorang interpreter, khususnya di bidang pariwisata tuh apa Mbak? Oke, yang paling saya suka itu saya jadi senang gitu bisa nolong turis untuk bisa lebih mengenal budaya kita. Jadi saya puas banget kalau mereka makin tertarik dan makin ngerti gitu tentang budaya kita. Dan saya bisa jadi jembatan antar dua budaya gitu. Oke, seperti orang berjasa gitu ya Mbak, memperkenalkan budaya kita sendiri. Oke Mbak, ini Betul. the last question, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih tips dan trik, tips dan trik untuk orang yang akan atau baru masuk ke dunia interpreter? Oke, tips dan trik ya. Mungkin sedikit tips dari saya. Yang pastinya, yang pertama, kita itu harus belajar terus. Jangan pernah untuk berhenti belajar. Nggak boleh cepat puas gitu sama apa yang kita miliki. Jadi kita harus belajar terus-menerus. Nah, kita juga harus punya, we have to know a lot about culture, bahasa, dan cara komunikasi gitu yang enak. Jadi, misal pun nanti kalau kita udah berkecimpung di dunia ini, di dunia penerjemahan ini, kalau ada kritik dan saran dari orang lain gitu, kita harus terima dengan baik. Jadi nggak boleh menutup diri akan kritik dan saran gitu. Oke, jadi kita open minded ya Mbak. Iya, dan terus belajar. Ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya, Mbak Indah. Terima kasih atas ketersediaannya sebagai seorang yang saya wawancarai. Terima kasih sekali. Saya Sama-sama. tutup. Selamat sore. Selamat sore.